Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Hadratil mukarramin, para sepuh, para bini sepuh, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah atas pertolongan dari Allah Ta'ala kita ditakdirkan berada di rumah Allah ini, agar bernilai yang kita lakukan. Marilah kita meluruskan maksud, mengikhlaskan hati, dan kita awali majlis dengan membaca basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan yang insyaallah diberkahi ini, tak lupa kita bermunajat. Semoga Allah melimpahkan, mencurahkan sholawat, salam dan berkahnya pada Nabi Agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah pula pada keluarga beliau, zuriyah beliau, kepada para sahabat tabi'in, dan kepada seluruh pengikutnya yang taat sampai yaumil mi'ad. Jamaah ingkang pinulya, pada pertemuan kita yang lalu kita menerangkan tentang al-waswasil khonnas, di mana setan yang menggoda yang tersembunyi. Di salah satu keterangan telah kita jelaskan kemarin, jadi kalau sudah masuk masjid itu bukan berarti sudah aman dari setan. Sebab setan juga bisa ikut masuk ke dalam masjid, bukan berarti yang pun melebet masjid setannya minggir, tapi setan tetap masuk. Kalau orang yang masuk ke masjid hatinya mengingat Allah, setannya mengkeret sembunyi. Tapi jika orang yang masuk ke masjid lalai dari mengingat Allah, maka iltaqoma qalbahu, setan niku nguntal atine menungsa. Maka dengan demikian Al-Imam sahabat Abu Hurairah menjelaskan, sebenarnya kamu sekalian itu bisa melihat setan teng masjid. Nate dereng, kemarin sudah kita jelaskan, nate dereng. Nah, setannya itu kata Abu Hurairah, ciri-cirinya itu yamilu condong, miring-miring, mengleng-mengleng teng masjid. Artinya apa? Ngeliyer, ngantuk, lenggut-lenggut. Ini pun kecaplok setan. Maka Rasul pesan ken wudu. Adapun orang yang dikuasai atau dikendalikan oleh setan, orangnya tidak ngantuk, mboten miring-miring, mboten lenggut-lenggut, tapi nopo? Bergas tapi domblong, artinya tidak zikir kepada Allah. Ini pun dikendalikan oleh setan. Maka berusaha di masjid, apalagi di luar masjid, berusaha sekuat mungkin tansah zikir kepada Allah. Selanjutnya jamaah yang pinulya, berkenaan dengan al-waswasil khonnas, satu hadis dari Al-Imam Ahmad an Abi Dzar
dari Abu Hurairah dari Abu Dzar radhiyallahu anhu qol ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid. Aku pernah menjumpai atau mendatangi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam teng lebet masjid. Fajalastu, maka laku langsung duduk di pinggir Nabi. Faqala, maka Nabi bersabda, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, hal sholaita, apa kamu sudah sholat 2 rakaat? Qultu la, aku menjawab belum. Qol kum fasoli, lalu Nabi bersabda, bangkit dan sholatlah engkau. Qala faqumtu fasolaitu, maka aku bangkit, aku sholat 2 rakaat. Summa jalastu faqal, kemudian aku duduk. Nabi bersabda, ya Abu Dzar, setelah engkau sudah sholat di dalam masjid ini, ta'awwadz billahi, berlindunglah engkau kepada Allah, min syarri sayatinil insi wal jin, dari kejahatan setan bangsa menungsa lan setan bangsa jin. Ya, setan itu terbagi 2, setan dari bangsa manusia, setan dari bangsa jin. Qol, maka qultu ya Rasulullah, aku bertanya, wahai Rasulullah, walil insani sayatin, nopo onten setan menungsa? Faqal, maka Rasul menjawab, na'am, iya, ada setan bangsa manusia. Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, as-shalah, salat niku napa jane? Qal, Rasul menjawab, khairu maudhu'in, salat itu adalah sebaik-baik perbuatan. Man syaa aqala wa man syaa aksar, yang pengen memperbanyak silahkan, yang pengen sedikit salatnya ya silahkan. Ingkang kersa ngathah-ngathahaken salat nggih monggo, ingkang nyakedhikaken salat nggih monggo. Qultu ya Rasulullah famas saum, wahai Rasulullah, puasa niku napa? Qal fardun yujzi'u wa indallahi mazid, puasa itu satu perbuatan yang fardu yang di sisi Allah akan mendapatkan imbuhan atau tambahan. Jadi setelah itu qultu, aku bertanya lagi, ya Rasulullah fasadaqah, wahai Rasulullah, sedekah niku napa? Qal, Rasul menjawab, id'afun mudha'afah, sedekah itu amal yang nantinya akan dilipat gandakan pahalanya. Qultu ya Rasulullah, aku bertanya lagi. Abu Dzar niki anu napa? Bukan dermimil, senang bertanya. Wahai Rasulullah, ayyuha afdal, mana yang lebih utama wahai Rasulullah? Qal, tentang sedekah yang lebih utama yang bagaimana? Amalan yang lebih utama yang bagaimana? Rasul menjawab, juhdun min muqillin, yakni hasil jerih payah dari orang yang qalil niku setitik, dari orang yang bukan menderita tapi napa? Orang yang sengsara, orang yang pas-pasan hidupnya. Jadi jerih payah usahanya orang yang
merasa sedikit kehidupannya, artinya tidak mampu. Aw sirrun ila fakirin, atau ada satu hal yang utama lagi di kehidupan ini, yakni sedekah yang dirahasiakan diberikan kepada orang fakir. Jadi berkaitan sedekah yang afdal yang seperti apa? Pertama, sedekah yang dikeluarkan oleh orang yang oleh gunteni niku susah payah di dalam mencari rezekinya. Jadi kalau ada orang yang cara wong gulu kesang badag kesang lembut kala luar niku napa maksudnya pun sangat payah sekali, kesel banget oleh golet dengan tetesan keringat, kemudian dia berderma, ini derma yang bagus. Atau karena oleh guntri niku mayar modalnya modal duite kathah, njir usahane nggih mayar, batine nggih gede. Ini tidak akan lebih utama sedekahnya, kecuali dengan catatan yang dapat rezekinya gampang itu bisa menjadi sedekah yang bernilai atau yang utama di hadapan Allah Ta'ala, menawi oleh nyodakohaken niku sirrun ilal fakir, dirahasiakan terhadap orang yang fakir. Jadi boten terang-terangan. Oleh gunteni gampang, sekali memberi besar, tapi nek teng masjid boten diumumaken gela, ya lain ini urusannya. Kadang-kadang nek boten diumumaken protes. Jadi maunya si A maunya sedekah 5 juta nyumbang ke masjid, maunya diumumkan. Ya sah. Jadi kan sah sedekah dengan terang-terangan maupun dengan sembunyi-sembunyi. Tapi yang utama itu adalah kalau orang yang miskin bekerja diberikan dengan terang-terangan ya bagus. Catatannya adalah jerih payahnya. Diberikan dengan sembunyi-sembunyi ya lebih bagus. Tapi untuk yang mendapat rezekinya gampang, ini yang utama adalah diberikannya umpet-umpetan kepada orang-orang fakir. Meskipun sah terang-terangan, tapi bagusnya adalah sedekah secara sembunyi-sembunyi. Rasul menerangkannya kepripun? Nek tangan tengen memberikan, tangan kirinya tidak melihat atau tidak mengerti, artinya memang sangat primpen, boten diumumkan. Salajengipun Abu Dzar bertanya lagi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayul anbiya kana awal, nabi sing pertama niku nabi sinten jane? Qol Adam. Rasul menjawab Adam alaihissalam nabi yang pertama. Qultu, Abu Dzar bertanya lagi, ya Rasulullah, wa nabiyun kana, napa Adam niku bener-bener nabi? Qol Rasul menjawab na'am, nabiyun mukallam, seorang nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah Ta'ala, bukan melalui Jibril, tapi langsung berbicara dengan Allah. Qultu ya Rasulullah, ayyuma unzila alaika azam, wahai Rasulullah, kamil mursaluna, Rasul niku jumlahe pinten? Kam al mursalun, berapa banyak jumlah orang-orang atau para utusan? Ini cara jenengan Rasul niku wonten pinten? Ada berapa? Anak-anak, Rasul ada berapa? 25, bukan 52, bukan. Oh, bukan.
Berapa jumlah Rasul? Matur nuwun nggih. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kanjeng Nabi dipuntang diteng Abu Dzar Al Ghifari, kam al mursalun, berapa banyak jumlah Rasul? Qal, Rasul menjawab, salasumi'ah wa bid'i asyar. Jumlah para Rasul niku 300 dan belasan Rasul. Jadi jumlah Rasul itu mencapai 300-an. Wa bid'i asyar lan kira langkung welasan. Berarti 300 sekian. Jenengan mireng jumlah Rasul 300 mulai kapan nih? Mpun nate napa nembe niki? Dalam tafsir surat An-Nas, Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan riwayat hadis Imam Ahmad, Abu Dzar tanglet teng Kanjeng Nabi, jumlah Rasul niku 300 plus sekian belas. Di riwayat yang lain dijelaskan khomsan, jam'an ghafiron. Jumlah ini jumlah yang banyak. Faqala marah, di peristiwa yang lain Rasul menjawab, salasumi'ah wa khamsata asyara, 315, 300 gangsal welas Rasul. Maka dengan demikian jamaah ingkang pinulya, keterangan mengenai jumlah nabi, jumlah Rasul niku selangkung, jenengan nate mireng riwayat sinten? Riwayat kepala sekolah apa riwayat guru agama teng sekolahan? Lah niku. Nah, jadi kalau nanti ada yang tidak terima dikatakan jumlah nabi 315, kan protes tentang Imam Ahmad bin Hambal. Nah, kalau jangan kukuh mempertahankan jumlah Rasul selawe, jangan harus bertanggung jawab madosi hadise. Baik, selanjutnya jamaah ingkang pinulya, terima kasih. Qultu, aku bertanya lagi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyuma unzilaika a'zam, apa yang paling agung, yang paling mulia yang diturunkan, wahyu yang diturunkan kepadamu? Bertanglet napa Adam nabi temenan napa sanes? Nggih, bahkan dia nabi yang berbicara langsung dengan Allah. Terus tanglet jumlah Rasul pinten? 300 belasan, di riwayat yang lain 315. Bar niku Abu Dzar tanglet malih. Pertanyaannya napa? Wahyu apa yang paling agung, yang paling luhur, yang paling mulia yang diturunkan kepadamu wahai Nabi? Faqal, maka Nabi SAW menjawab, ayatul kursi. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum, al-ayah, surat Al-Baqarah 255. Kalau mentafsirkan khusus ayat kursi, diterangkan ayat kursi itu medalipun berbeda dengan ayat-ayat yang lain. Memang yang membawa malaikat Jibril, tapi ayat kursi itu keluarnya langsung dari bawah arsy-Nya Allah Ta'ala. Di saking arsy keluar ayat kursi. Nanti di riwayat yang sahih yang lainnya menjelaskan
Saat Jibril bersama Nabi, tiba-tiba terdengar suara kados geblag, suara geblag teng langit. Malaikat Jibril tengadah. Jibril menjelaskan, ini pintu langit terbuka dan hanya satu kali terbuka pintu itu. Terus terdengar lagi suara lagi. Jibril tengadah, malaikat turun, dan malaikat ini hanya satu kali turun seumur hidupnya nanti. Begitu turun menjumpai Nabi, maka malaikat menyatakan, berbahagialah engkau yang mendapatkan cahaya yang tidak didapatkan oleh cahaya oleh nabi-nabi yang lain. Di antaranya malaikat tadi menjelaskan cahaya yang satu adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan belum pernah turun cahaya ke nabi-nabi yang lain. Lengkapnya kita jelaskan nanti di tafsir surat Al-Baqarah 255. Selanjutnya, jamaah yang pinulya, hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam An-Nasa'i dari atau bersumber dari Umar Ad-Damaski dengan riwayat yang sama. Sebetulnya hadis ini dikeluarkan sangat panjang. Imam Ibnu Abi Hatim bin Hibban menjelaskan hadis panjang mengenai riwayat ini didapat dalam Sahih Imam Ibnu Hibban dengan jalur yang berbeda, dan dengan lafaz yang lain didapati pula riwayat yang senada tapi lebih panjang keterangannya atau hadisnya. Fallahu a'lamu, Allah yang lebih mengetahui. Wa qala Imam Ahmad, Imam Ahmad kembali meriwayatkan satu hadis, bercerita kepada kami Waqi' dari Sufyan, dari Mansur, dari Dzar bin Abdillah Al-Hamdani, dari Abdullah bin Shaddad, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qal, ia berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, seraya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uhaddithu nafsi bisyai. Hatiku itu, hati saya itu berkata tentang sesuatu, akan tetapi li an akhirra minas sama'i ahabbu ilayya min an atakallam bihi. Suara hati saya itu tidak boleh saya ungkapkan. Bahkan kalau saya itu dijatuhkan dari langit ke bumi, itu lebih aku sukai daripada saya menerangkan atau menjelaskan isi hati saya. Qal, maka Nabi bersabda, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi radda kaidahi. Segala puji bagi Allah, Zat yang telah menolak tipu daya setan. Ilal waswasih, hingga tipu daya setan hanya sampai ke bisikan saja. Allah Ta'ala melalui Rasulullah menjelaskan, Allahu Akbar, segala puji bagi Allah, Zat yang telah menolak tipu daya setan. Setan itu memiliki tipu daya, tetapi tipu dayanya hanya sebatas bisikan saja. Al-waswas. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, hadis dari Mansur. Kemudian Imam An-Nasa'i menjelaskan dari A'mas, dua-duanya dari sinten? Dari Abu Dzar. Demikian merupakan akhir tafsir daripada surat An-Nas, dan kita akan beralih ke tafsir surat Al-Falaq.
Sebelum dilanjutkan, kalau jamaah ada pertanyaan di tema atau di luar tema wekdal, saya persilakan bila wonten monggo. Ada pertanyaan dereng? Monggo, betul. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih. Baik. Nggih, baik. Kita balik jawabannya. Kalau berkenaan dengan nama-namanya yang dikenalkan, yang rangkep Nabi dan Rasul, selangkung. Kalau kita lihat yang dikenalkan jumlah Nabi dan Rasul ada 25 itunya. Tetapi yang tidak dikenalkan itu ratusan, jauh lebih banyak daripada yang dikenalkan. Seperti dawuh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, sebagian kami ceritakan, sebagian tidak kami ceritakan. Tapi mengenai jumlah diberitahukan Rasul itu mencapai 315 Rasul. Jadi tidak bisa menambahkan nama si fulan malih. Memang yang diberitahukan oleh Allah Ta'ala kepada kanjeng Nabi namun selangkung. Demikian pula jumlah Nabi ribuan yang diberitahukan Nabi dan Rasul 25, tentu plus Nabi-Nabi yang didapati di kisah dalam Al-Quran, termasuk Nabi Khidir, Nabi Samuel, Nabi Ismail yang tidak rangkap dengan Rasul. Itu ada Nabi Samuel di zaman Nabi Dawud, ada lagi Nabi Khidir. Ini contoh Nabi yang tidak rangkap Rasul. Jadi mengenai jumlahnya tidak bisa menolak 315, tapi yang diberitahukan oleh Allah kepada kita melalui Rasulullah namun selangkung yang rangkap Nabi dan Rasul. Mengatakan mengenai orang yang mau tidur itu yang diikat oleh setan, satu persatu ikatannya lepas dengan wudhu, zikir dan sholat. Lalu kalau masuk masjid, kemudian yang ngantuk itu termasuk daripada orang yang iltaqama qalbahu, itunya orang yang ditelan hatinya oleh setan. Ini justru setan mengikat, setan menggoda itu bukan sekali menggoda, jur begitu hamba Allah salat jur lepas selamanya. Maka dalam keterangan tadi dijelaskan bahwa kalau di dalam masjid dia berzikir kepada Allah, setannya mengkeret mengecil. Kalau dia lalai tidak berzikir kepada Allah, maka dia dikendalikan oleh setan. Jadi bukan berarti begitu sholat jur lepas selama-lamanya. Jadi ya dibengket, diuculi, dibengket, diuculi gitu. Kalau pas dibengket nggak diuculi ya dibengket terus begitu. Maka setan selalu bengket, manusia selalu melepas ikatannya. Nanti yang kita maksimalkan tafsir surat Al-Falaq melengkapkan jawabannya mangga insyaallah. Maka terus sebentar insyaallah. Nggih. Ada yang lain? Tidak nonton. Baik, kalau belum ada
Kita lihat satu keterangan. Qala Ibnu Abi Hatim, Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan satu hadis, bercerita kepada kami Ahmad bin Asom, bercerita kepada kami Abu Ahmad Az-Zubair, bercerita kepada kami Hasan bin Soleh dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil ngan Jabir bin Abdillah qol, ia mengatakan al-falak, tentang al-falak, kul a'udzu birabbil falak, katakanlah Muhammad, aku berlindung dengan sang pemilik atau Tuhannya al-falak. Al-falak niku napa? Al-falak artinya nggih, ada yang mentafsir al-falak itu waktu subuh. Apa ada penafsiran yang lain? Kata di salah satu maknanya aku berlindung kepada Tuhannya waktu subuh. Arti yang lain apa? Nggih. Kita lihat satu keterangan yang lain. Al-Qurtubi dan Ibnu Zaid dan Ibnu Jarir, ia menjelaskan tentang firman Allah Ta'ala, memperkuat arti falak dengan subuh, diperkuat oleh surat Al-An'am ayat 9, yakni faliqul asbahi, zat yang membuka daripada waktu subuh. Wa qala Ali bin Abi Thalhah an Ibnu Abbasin, al-falak artinya itu bukan subuh, tapi napa? Al-falak artinya al-khalqu. Al-khalqu itu sama dengan al-makhluk. Jadi qul a'udzu birabbil falak, katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada Tuhannya seluruh makhluk. Itu. Kalau teng Quran terjemah mboten kathah artinya. Di dalam tafsir al-falak maknanya adalah al-khalq, yakni ciptaan atau makhluk. Jadi aku berlindung kepada sang pemilik makhluk atau sang pengatur makhluk atau sang penguasa makhluk. Wa kadza qala ad-Dhahak, Imam ad-Dhahak juga meriwayatkan berkenaan dengan firman Allah Ta'ala, qul a'udzu birabbil falak, amarallah nabiyahu ayata'awadza minal khalqi kullih, bahwa Allah Ta'ala memerintahkan, menyuruh kepada nabinya agar nabi berlindung kepada Allah dari seluruh makhluk. Jadi arti yang kedua, al-falak itu adalah makhluk. Wa qala Ka'ab al-Ahbari, Ka'ab al-Ahbari meriwayatkan, terus kengatan dengan Ka'ab al-Ahbari. Sinten niku? Pernah saya sampaikan di sini, Ka'ab al-Ahbari niku sinten? Ka'ab al-Ahbari itu pendeta Yahudi aslinya. Terus seiring berjalannya waktu nanti dia Islam, masuk Islam di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Jadi mempertimbangkan kebenaran dari Taurat dan Quran itu udah dari awal-awal waktu, tapi rezeki masuk Islamnya nanti di pemerintahan Umar bin Khattab. Ka'ab al-Ahbari masuk Islam dan dia membawa satu keterangan berkenaan dengan surat Al-Mu'awwidzatain. Ini keterangannya, al-falak niku bukan waktu subuh, juga bukan makhluk secara keseluruhan, tapi makhluk khusus. Napa niku?
baitun fi jahannam. Al-falak itu adalah penjara di dalam neraka jahanam. Nate mireng kapan niku? Al-falak artinya penjara di dalam neraka jahanam. Saderenge niki nate mireng teng pundi? Nembe niki malih. Nggih, tafsir Al-Falak Imam Ibnu Katsir bersumber dari Ka'ab Al-Ahbari menyatakan Al-Falak artinya adalah baitun fi jahannam. Idza futiha soha jami'u ahli nar. Ketika dibuka penjara di bawah jahanam itu, soha jami'u ahli nar. Nantinya seluruh penduduk neraka niku njerit. Njerit apa nggih? Njerit lah. Berteriak. Min syiddati harrihi, ketika penjara jahanam niku dibuka, seluruh penduduk neraka niku njerit banget panase. Jadi seakan-akan sumber panasnya niku teng penjara jahanam. Begitu dibuang, seluruh penduduknya itu ngoceh gitu, njerit. Min syiddati harrihi, karena sangat panasnya pengaruh dari penjara yang ada di jahanam. Wa rawahu Ibnu Abi Hatim, dan meriwayatkan hadis ini pula Imam Ibnu Hatim summa qala, dan ia menyatakan haddatsana abi, bapakku telah meriwayatkan, haddatsana Suhail, telah menceritakan kepada kami Suhail bin Utsman, an rajulin samahu an-Suddi, dari seseorang. Siapa? Diberitahukan dari As-Suddi an Zaid bin Ali, dari Zaid bin Ali, an abaihi, dari bapak moyangnya, annahum qalu, bahwa mereka menyatakan al-falak jubun fi qa'ri jahannam. Ini tafsir yang berikutnya. Pertama, al-falak waktu subuh. Yang kedua apa? Makhluk. Yang ketiga, penjara di neraka jahanam. Yang keempat, jubun fi qa'ri jahanam, sumur teng dasar neraka jahanam. Teng dasar neraka jahanam niku dasare wonten sumure mangke. Alaihi ghitaun, sumure niku wonten tutupe. Jadi sumur tapi wonten tutup. Wa idza kushifa anhu, jika dibuka tutup sumur yang ada di dasar jahanam, kharajat minnan narun tasihu minhu jahannam. Bahkan kalau sumurnya dibuka, keluar darinya, dari dalam sumur itu api yang membuat siapa saja yang ada di dalam jahanam pasti akan menjerit. Min syiddati harri ma yakhruju minhu, karena sangat panas api yang keluar dari dasar sumur yang ada di neraka jahanam. Bahkan tidak tanggung-tanggung, tasihu minhu jahannam, neraka jahanam piambak tumut jerit. Bayangkan neraka jahanam niku wonten sumure. Sumur sing teng dasar kan dibuka medal geni, jangankan makhluk yang ada di penduduk jahanamnya, neraka jahanam sendiri jerit karena sangat panasnya api yang nyembur di dalam sumur. Tasihu minhu jahannam, neraka jahanam juga ikut menjerit karena panasnya sumur air yang api yang keluar dari sumur jahanam. Jadi sumur tapi mboten medal banyune, sumur medalipun geni. Sangat panasnya, jangankan penduduk neraka jahanam piambok mawon jerit mboten kuat dengan panasnya. Ditambah riwayat yang memperkuat ketika penduduk neraka melebet teng neraka jahanam niku cara wong nyambut gawe kados merasa kentengen. Cara wong mikul niku enteng. Enteng berarti mboten kaboten. Gusti Allah napa sing mlebet neraka namung niki tok makhluk jenengan. Nah, isinya begitu komunikasi neraka dengan Gusti Allah.
Neraka bertanya kepada Gusti Allah, "Duh Gusti Allah, napa ingkang mlebet teng jahanam namung niki tok?" Maka Allah Ta'ala menjawab, "Apakah kamu belum merasa cukup?" Allah Ta'ala sambil meletakkan tumitnya ke jahanam. Ya ajeng dimaknai napa mawon monggo. Silakan, mau ditakwil ya monggo, mau boten ya monggo. Itu. Tapi Allah Ta'ala memiliki tumit. Allah Ta'ala meletakkan tumitnya ke jahanam. Summa qalat, kemudian jahanam berkata, qatu, cukup ya Allah, cukup ya Allah. Tidak kuat jahanam menahan tumitnya Allah Ta'ala. Lah yang mboten ngandel Gusti Allah duwe tumit, ya monggo mboten ngandel, hadisnya sahih. Yang tidak boleh itu membayangkan bagaimana bentuk tumitnya Allah, tidak boleh. Yadullah, Allah memiliki tangan, harus meyakini Allah punya tangan. Tapi yang tidak boleh apa? Tidak boleh membagaimanakan kayak apa ya tangannya Gusti Allah. Ini bagian yang tidak boleh. Sebab apa? Judulnya yang kita bayangkan mesti tidak pas. Karena kita membayangkan apa yang kita bayangkan adalah ciptaan Allah. Akan menyamakan tangannya Allah dengan makhluk otomatis. Maka meyakini Allah punya tangan. Nanti sebab sebagian penceramah akan menyatakan, kalau menyatakan Allah punya tangan berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nanti mirang boten. Penceramah yang menyatakan kalau menyatakan Allah punya tangan berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya. Berarti nggak boleh diserupakan dengan apapun. Ya betul. Tapi saya bertanya, jenengan yakin apa mboten kalau Allah Ta'ala berkata atau berfirman? Pertanyaan saya, jenengan yakin apa mboten yakin kalau Allah Ta'ala berkata atau berfirman? Manusia berkata apa mboten? Oh, berarti Allah kayak manusia, apa begitu kan mboten? Sama harus meyakini Allah berkata, hanya berkatanya Allah tidak sama dengan berkatanya makhluk. Jadi jangan blok-blokan kalau giliran tangan diprotes. Harus tidak meyakini Allah punya tangan. Giliran Allah di atas arsy diprotes, Allah seperti butuh tempat. Terus yang lain, giliran Allah berbicara kayak beo mboten. Beo berbicara mboten beo. Lah apa Allah Ta'ala kayak beo kan mboten? Karena berbicaranya Allah tidak sama dengan berbicaranya manuk beo. Berbicaranya Allah tidak sama dengan berbicaranya jin dan manusia dan seluruh makhluk apapun. Tapi harus meyakini Allah Ta'ala berkata atau berfirman. Demikian cara memahaminya. Kalau ada pertanyaan susulan monggo dari jamaah. Poinnya al-falak itu memiliki arti pertama waktu subuh, yang kedua memiliki arti makhluk, yang ketiga memiliki arti napa? Penjara di neraka jahanam, di dalam jahanam, yang kelima adalah memiliki arti sumur yang ada di dasar neraka jahanam. Dari beberapa riwayat yang kita sampaikan di tafsir Ibnu Katsir surat Al-Falaq. Ada sesuatu pertanyaan kalau ada? Betul betul. Baik, kalau tidak ada kita tambahkan sedikit sampai waktu Isya. Selanjutnya jamaah ingkang pinulya, wa qad warada dzalika haditsun marfu'. Sungguh telah warid, telah diberitakan, diceritakan hadis yang demikian itu, hadisnya marfu'. Wa qala Ibnu Jarir menyatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal al-falaq jubun fi jahannam mughatta. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ibnu Jarir dalam tafsir Ibnu Jarir, kemudian diriwayatkan pula oleh Imam Asyuti dalam tafsir Ad-Darul Mansur, dinisbatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu mauqufan, tapi ini dinilai hadisnya mauquf, tidak marfu sampai ke kanjeng Nabi, tentang arti al-falaq adalah
sumur yang ada di dasar neraka jahanam. Hadis mauquf niku saged dinggen apa mboten? Kalau melihat secara ilmu hadis, hadis mauquf itu bisa dipakai manakala rijalul hadisnya yang membawa riwayatnya orang-orang yang bisa diterima, dan ini dinyatakan sahih, artinya orangnya bisa diterima. Arti mauquf itu hadis itu pun boten dugi Kanjeng Nabi, hanya sampai kepada Abu Hurairah. Niki cara Imam As-Suyuti menilainya tidak marfu, tapi hadisnya mauquf hanya sampai ke Kanjeng Nabi di bab al-falaq, maknanipun sumur ingkang wonten teng dasar neraka. Baik jamaah ingkang pinulya, dalam hal ini berkenaan dengan tafsir-tafsir tadi ditambahkan satu keterangan dari Abu Abdurrahman Al-Hulbi. Al-Falaq maknanya adalah min asma'i jahannam. Justru al-falaq itu adalah salah satu nama dari neraka jahanam. Di neraka jahanam itu nama lainnya adalah al-falaq. Qala Ibnu Jarir, namun Imam Ibnu Jarir menjelaskan yang paling benar atau yang paling tepat adalah tafsiran yang pertama, annahu falak as-subhi, bahwasanya falak itu maknanya adalah waktu subuh. Wa hadza sahih wa huwa ikhtiyarul al-Bukhari. Kalau Imam Al-Bukhari lebih memilih memaknai al-falak itu adalah waktu subuh. Demikian didapati dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis nomor 225. Maka untuk malam hari ini sampai kepada muqaddimah tafsir al-falaq. Karena kita ada muqaddimah karena memang baru di ayat pertama, dan insyaallah akan kita lanjutkan, diselesaikan tafsirnya. Kita akan berupaya mundur dari An-Nas, al-falaq ke belakang. Kalau Al-Baqarah 280 sekian ayat sesurat, ini 280 sekian ayat, nanti akan banyak surat yang akan kita pelajari di juz 30 dari belakang ke tengah. Maka untuk malam hari ini semoga yang singkat ini ada manfaatnya. Semoga Allah Ta'ala memaafkan kesalahan kita, kesalahan para leluhur kita, kesalahan orang tua kita, simbah buyut kita, anak cucu kita, handetolan kita yang telah sumare di alam kelanggengan dengan membawa keimanan. Teriring doa untuk mereka, Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anna walahum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wa thalji wal barad kama naqaita thawbal abyad minad danas wa qihim azabal qabr wa qihim azabanar wabdilhum diyaran khairan min diyarihim wa azwajan khairan min azwajihim. Rabbana la tu'akhidna inna sinna au akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amana Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya ilahana wa ilaha kulli syai' ya rabbana wa rabb kulli syai' anzilir rahmah alaina anzilil barakah alaina. Allahumma barik hadzal majlis Allahumma barik hadzal majlis Allahumma barik hadzal majlis Allahumma ij'alna min ibadika syakirin
Allahumma ij'alna min ibadikal qanitin, Allahumma ij'alna min ibadikal mukhlasin, Allahumma ij'alna min ahli ta'atika ajma'in, Allahumma ij'alna min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.